pabrik-pabrik di bawah. Kondisinya seperti apa? Ada saluran-saluran kayak gini loh. Kalau lihat di situ, ya ada orang yang diburu oleh Belanda. Diburu oleh Belanda terus sampai ke sini, nggak tahu kok bisa sampai ke sini bersama pasukan. Nah kebetulan Bapak Slamet Riyadi sendiri tinggalnya di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera pemirsa. Kami saat ini akan memasuki daerah atau wilayah yang cukup lumayan jauh, ya, perbatasan Kabupaten Boyolali dan perbatasan Kabupaten Semarang. Ya, kami mendengar bahwa di sana ada yang namanya tempat atau bekas bangunan Belanda yang di situ terkenalnya Gua Londo atau Gua Belanda. Gua Belanda itu ternyata kami dengar juga sebagai sumber mata air yang dikelola oleh pihak Belanda untuk perkebunan yang berada di wilayah Kabupaten Boyolali, perkebunan teh. Nah, di situ juga terkenal tempat yang sangat masih asri lah, masih seperti hutan meskipun sudah ada jalan atau akses masuk. Nah, ini kita lewat akses itu, ya, sangat turun tajam ini. Nah, banyak pohon-pohon besar, kemungkinan di sana letaknya pohon-pohon besar yang kuno. Konon di sana ada gua Londo atau gua Belanda, dan ada katanya irigasi pengairan zaman kolonial Belanda untuk mengairi pabrik-pabrik di sekitar Kabupaten Boyolali, tepatnya sebelah barat Kabupaten Boyolali. Nah, kita semakin dekat, ada pohon sangat besar di situ, pemirsa. Tampaknya sudah ada orang, sudah ada motornya. Tempatnya adem. Oh, di sini ada tulisannya. Jadi Kecamatan Geladak Sari, Desa Jelarem. Kemudian dusunnya Dusun Ngaglik, Dukuh Ngaglik. Nah, ini ternyata jalan yang kita lewati tadi termasuk jalan yang baru dibangun, akses untuk menuju ke Gua Londo. Seperti apa Gua Londo itu? Yuk kita saksikan Gua Londo dan irigasi kuno yang mengairi pabrik-pabrik teh di zaman penjajahan Belanda. Ini tim parkir di bawah pohon besar. Pohon apa itu, Bu? Pohon apa? Bulu. Gondo apa? Ini pohon ini kayak pohon beringin tapi bukan pohon beringin. Gondo. Nanti Pak Mintir biar menelusuri tempat ini dulu, biar ngecek di mana guanya. Tapi di sini saya bisa perlihatkan ke pemirsa semua, ada bangunan-bangunan yang di situ mungkin yang dikatakan oleh warga sebagai bangunan irigasi atau pengairan, ya. Oh iya, ini ada pipa. Pipanya ada di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Saya coba melewati pipa ini dengan menjaga keseimbangan biar tidak jatuh. Ada jurang di bawah. Pipanya cukup tebal. Nah, ini benar-benar tempat yang sejuk, yang adem di sini, pemirsa. Pantesan Belanda bangun tempat ini sebagai tempat mencari mata air yang
masih murni dari pegunungan. Ini lereng Merbabu nih pemirsa. Jadi ini benar-benar lereng Merbabu di sebelah utara ya, sebelah utara lereng Merbabu. Jadi sekitar 3 atau 4 jam itu bisa sampai ke puncak Merbabu. Guanya sebelah mana? Cari sih, cari sih. Sambil tim mencari gua di mana berada, saya akan memperlihatkan bangunan-bangunan Belanda yang tersisa di sini, yang menurut warga ceritanya dulu sebagai pengairan, mengambil mata air dari sini untuk dialirkan ke pabrik-pabrik di bawah. Nah ini besi. Nah ini center ya. Ini salah satu konstruksi irigasi atau pengambilan mata air ya, kayak gua ya. Dari irigasi ini semakin jelas bahwa cerita warga benar sekali. Tempat ini sebagai tempat sumber mata air yang dimanfaatkan oleh kolonial Belanda untuk mengairi beberapa perusahaan di bawah. Kita akan coba ya, cari tempat-tempat sumber mata air yang lain. Tapi sayang sekali saya tidak menemukan tulisan di mana tahun. Enggak, itu masih baru loh. Yang ini yang lama. Yang lama sih ini Min ya. Ini yang lama yang. Kalau yang ini baru kok lama ya Ki ya. Itu kelihatannya sudah direhab. Sudah direhab. Atas kelihatan lama ya. So itu air mengalir di bawah tuh. Mata airnya jernih. Senternya tadi mana? Ya kelihatan ya. Mata airnya sangat jernih ini dari pegunungan Merbabu. Sampai keluar air. Di sini juga kayak di Rembok ya. Dingin airnya. Antara mah gora. Oh, cek. Nah, ini dua lagi. Mas. Oh iya. Di sini juga terdapat. On Rayu. On. Di sini juga terdapat satu lagi lorong saluran air. Yang saya rasa ini sumber mata air yang berbeda di satu lokasi ya. Di satu lokasi dengan sumber mata air yang berbeda. Jadi ada beberapa titik sumber mata air yang berbeda-beda. Namun semua nanti disalurkan ke satu tempat yang di sana ada penampungan katanya, konon warga cerita begitu. Kono wae jono kok kae lho. Kono kae jono kae. Teleponi wong saiki. Di pomlo suwe. Katanya kalau delok antare mau kok. Mas Joko. Nah, ini pemirsa salah satu sumber mata air. Terlihat ini agak tinggi, agak luas. Ini tim akan berusaha masuk ya, Pak Minter akan cek langsung ke bawah kondisinya seperti apa. Barangkali bisa menemukan. Seternya dulu. Ya. Iya. Nah, kurang padang gua HP-mu, Mas. Sesuatu hal yang menarik barangkali ada di dalam.
kayak gua. Tapi ini yang masih saluran air. Jerone kayak apa? Tambah sempit ya. Oh, tambah sempit. Tapi airnya ngalir lagi. Ngalir. Kayak kalen maksudnya. Enggak tembus nyabang-nyabangnya enggak? Hah? Sebentar. Nyabang apa pipo? Gua cuman aku. Nanti piye? Lurus. Naik. Oh, naik berarti ki pengambilan sumber mata air ke atas. Airnya tahun dhuwur berarti. Cari. Menuju pernah Mas? Pernah. Sepatu rata copot tuh. Mas ora copot sepatu. Kayak, mentok kuwi munggah kuwi, tapi rasa isone brangkang kuwi. Bukan brangkang ya terus kebes kae. Wis paling. Heeh. Ya wis kangen wae. Sampai sini. Ya, wis mundur. Nah, pemirsa, ini saya juga melihat lagi ya. Jadi sumber mata airnya itu ada beberapa titik. Dan ini semua diarahkan ke bawah di penampungan. Nah, bangunan-bangunan itu sudah direnovasi, tapi titik-titik sumber mata air itu dulu Belanda yang bikin. Coba kita cek ada titik-titik yang lain juga. Nah, di sini juga ada nih. Di sini juga ada titik mata air yang kayaknya udah bangunan direnovasi kayak yang ini ya. Kemudian di bawah sana juga masih ada. Oh, kalau ini nganu ya. Oh, ini ada semacam sesaji. Ini berarti salurannya ya. Kalau di sana itu masih ada lagi yuk. Oh, jadi kayak ada saluran-saluran kayak gini loh. Tiap saluran dikasih kayak bangunan. Singkong nomor. Gitu. Ini bangunan baru berarti. Jadi ini sudah direnovasi ya, beberapa titik mata air. Dan sekali lagi saya katakan bahwa mata air di sini dulunya dikelola oleh Belanda. Ini ada talas di sini ya. Timbul dikelola oleh Belanda untuk mengairi beberapa perusahaan atau pabrik teh yang terletak di bawah di lokasi. Nah, ya. Ini nggak tahu saya ini alang-alang apa rumput gajah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah pemirsa, inilah tadi beberapa sumber mata air yang bisa kita buktikan sampai sekarang masih bisa mengeluarkan air yang jernih, dingin, bersih. Namun satu kali lagi saya katakan bahwa keunikan tempat ini ada juga tersembunyi sebuah gua. Gua itu dulunya adalah sebagai tempat persembunyian
orang Belanda atau pasukan Belanda saat terdesak mundur karena pertempuran dengan rakyat dan TNI. Ikuti terus video kami akan coba eksplor dan menunjukkan di mana gua itu berada dan seperti apa gua itu sebenarnya di tempat yang sunyi sepi ini. Tim sudah menunggu di sana. Kita akan cek dan tentu saja kalau soal penjelajahan dan pengecekan tempat-tempat seperti ini Pak Mintir nanti yang akan di depan. Ya, semoga saja nih dengan channel kami bisa menunjukkan tempat-tempat bersejarah sebagai tempat sumber mata air lereng Merbabu ini, dan dulunya sebagai pengairan di sebuah pabrik teh, bisa menunjukkan ke pemirsa semua, terutama di area ini yang belum tahu, bisa mengunjungi tempat ini. Tempatnya sejuk, adem, betah di sini. Ikuti terus yuk, explore Gua Londo. Ini Pak Mintir berada di depan ya, untuk menelusuri di mana letak Gua Londo. Wah, ternyata dalam perjalanan juga ada kayak penampungan air. Ini wah serius nih pemirsa. Ini kalau buat film-film petualangan di hutan sudah masuk ini. Itu di atas ada pohon besar ya Pak, kayu. Kait. Wah. Dan di sini masih ada pohon-pohon zaman purba nih pemirsa. Saya nggak tahu namanya. Yang jelas ini pohon aren. Pohon beringin. Oh, ternyata semakin menanjak. Ini apa yuk? Buah aren yuk. Wah, buah aren. Pohonnya tumbang. Ya. Ini jeruknya kayak apa ya? Dalamnya kayak apa ya? Penasaran sih. Sing kuning nih. Biji, ada bijinya. Ada bijinya. Buah aren. Ini di kolang kaling dari kok? Iya Mas. Iki? Iya betul. Ya. Di atas kolang kaling kayak? Iya iki kolang kaling Mas. Ini kan urungan wis tegor. Ah, wite roboh wite. Roboh tegor yo, tegor ta Mas? Tegor apa? Tegor apa ya? Kemungkinan roboh terus ditegor sekalian. Ini kelihatannya memang habis ditebangi ya. Itu bekas-bekasnya tuh. Ini jalan menuju gua nih. Wah, ini bener-bener kayak kanu di hutan Amazon. Banyak pohon-pohon lebar. Menurut terus nih. Ora. Cek. Pasnya. Juga ono. Ya sih sebenarnya ini sudah ada semacam dibuat teras ring ya, bertangga gitu ya. Buat orang cari apa jenis? Ya. Wah, ini benar-benar keren pemandangannya. Ini sungai ya misalnya. Ini watu desa tapi ya. Itu bambu tuh sampai tua banget, nggak ada yang nebang. Oke, mantap ya. Tangan saya gatel-gatel nih lewat rumput-rumput alang-alang tadi. Ini udah mendekati lokasi gua nih kayaknya.
Ini Pak Minter di depan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin. Iya enggak, jalan ke sana ada juga ngabang. Ini boleh begini. Ini udah ciri-ciri gua ya. Ternyata tempatnya ya di sini ya. Sejuk, makin sejuk di sini. Kalau lihat di situ, ya ada orang yang kadang kesini untuk melakukan semedi kayaknya. Lah sing guanya cuma satu ini ya? Ada satu lagi di sana cuma kecil. Oh. Yang terbesar di sini. Yo, ini ada warna batu warnanya hijau yuk. Warna hijau. Gila. Ada batu warnanya hijau nih. Batu akek apa enggak itu ya? Ini mas. Kuwi. Tiara. Kuwi. Iya mas. Karena ini mas lumut ya mas. Lumut apa warna hijau itu? Jangan cetok hijau nu kok. Ya hijaunya karena lumut. Nah karena lumut yang ini kiyu. Hah? Wah, kayak dia ya. Lah iya. Masih disipuk lho. Ngene iki ya, Pran? Eh? Lah ya meh foto ngene iki lho lumut. Kami sudah bisa ekspor meskipun sambil terengah-engah nafasnya ya karena naik menanjak di lereng Merbabu ini. Kita dapatkan gua ya. Gua ini terkenal dengan nama Gua Londo yang letaknya di perbatasan Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Semarang di Ngagli, Dusun Ngagli ya, Dukuh Ngagli. Ini gua ini memang tidak begitu luas, namun kalau ceritanya dulu tempat persembunyian bisa saja memang nyata seperti itu karena akses masuk ke sini itu sangat sulit. Jadi tadi kan ada jalan cor ya karena sudah dibangun oleh warga sekarang ya, tapi dulunya masuk sini sudah orang mikir ada jurang kemudian naik lereng menuju ke Merbabu sehingga pantas kalau dijadikan tempat persembunyian dulu. Pemirsa, inilah sebuah rumah yang masih terlihat tempo dulu, dan sebelah saya ini adalah Mas Haryadi sebagai perangkat RT di suatu tempat yaitu Dusun Ngagli ini. Dusun Ngagli di masuknya di kelurahan apa Mas? Jarem. Mas kelurahan Jarem, Kecamatan Jatisari. Geladak Sari. Apa? Geladak Sari. Geladak Sari, Kabupaten Boyolali. Rumah ini punya kisah tempo dulu yang menarik terkait seorang pahlawan Slamet Riyadi, dan juga Mas Haryadi akan menjelaskan sedikit banyak tentang Gua Londo atau Gua Belanda yang berada di Dusun Ngagli ini. Seperti apa Mas ceritanya Mas di gua ini Mas? Sebenarnya gua ini dulunya ceritanya seperti apa? Sepanjang sepengetahuan saya ngaten mawon. Dari cerita nenek moyang. Cerita saya itu dari bapak. Oh, dari bapak. Dari bapak. Itu kan dulu pertama sini ketempatan bapak Bapak Slamet Riyadi. Itu kan agresi militer kedua tahun 47-48. Nah, Pak Slamet Riyadi kan digembur oleh Belanda. Oh iya, diburu oleh Belanda. Diburu oleh Belanda terus sampai ke sini. Nggak tahu kok bisa sampai ke sini bersama pasukan. Pasukan.
Lah kebetulan Bapak Slamet Riyadi sendiri tinggalnya di rumah ini, gitu. Jadi memang rumah ini dulu sebagai markas pasukan Slamet Riyadi, nggih. Nggih. Oh, itu Buat markas Pak Slamet Riyadi. Ya Pak Slamet Riyadi tinggalnya di rumah sini, terus yang lainnya ada yang bertempat di warga-warga lain. Oh, gitu. nggih. Ceritane. Dengan Pak Slamet Riyadi berada di sini dengan pasukannya, otomatis serangan Belanda gencar-gencaran ke sini, nggih. Ya. Ya istilahnya sini kan jadi benteng, jadi ya digembur oleh Belanda kan ngoten. Nggih. Makanya masih kalau kulorin cilik, zaman kecil saya itu masih terdapat Mas. Apa ya? Istilahnya lograk untuk lubang-lubang terus untuk persembunyian gitu. Oh, jadi sisa atau bekas-bekas lubang-lubang untuk persembunyian warga atau tentara? Ya, zaman saya kecil dulu masih ada itu. Kalau sekarang sudah sudah dibangun, ada yang rumah untuk pertanian kan gitu. Kalau saya kecil dulu saya masih lihat langsung, masih ngerti langsung gitu. Masih ada bekas-bekas ya. Iya. Kemudian gua tadi Mas Haryati bisa menjelaskan gua itu dulunya berfungsi sebagai apa? Dulu gua itu. Kalau fungsi itu kan yang bangun ya Belanda. Belanda juga. Oh, okay. Belanda bangun pabrik. Oh, artinya pabriknya itu di Ngadirejo, pabrik teh. Oh, pabrik teh. Dan terus masyarakat sini sampai dengan kalau kelurahan itu sampai Ngadirejo, Sampetan, itu wilayah perkebunan teh. Oh, dari wilayah sini teh. Teh. Nah, pabriknya di Ngadirejo. Lah sumber airnya dari yang gua tadi. Dari gua. Oh, jadi itu untuk menyuplai air di pabrik teh dulunya dibangun oleh Belanda. Nah, zaman dulu saking besarnya, saya kecil saja airnya itu gede banget, Mas. Nggih. Niku ora dialirke nggo nganu niku. Tidak pakai pipa. Sampai pabrik itu cuma dikasih kayak irigasi lewat ke selokan. Kayak selokan itu enggak pakai pipa nggih. Nggih. Oh. Lah sampai sekarang kalau tanaman teh itu masih tinggalan zaman Belanda masih. Belanda di daerah pundi? Masih banyak. Daerah pundi? Ya teh sekarang sing masih itu kebanyakan. Itu dulu masih tinggalan. Kalau pabrik tehnya masih ada bekas bangunan, Mas? Pabriknya sudah tidak ada sekarang. Sudah dibikin pabrik pabrik tekstil. Oh. Prima Yudan. Oh, tekstil Prima Yuda itu toh. Iya. Tempatnya ya riyen mriku. Oh, riyen mriku. Nggih. Di Prima Yuda. Lah perkebunannya sampai ke atas. Sampai Diwak sampai berarti artinya daerah Tengaran dan sekitarnya sampai sini ya. Ya ini wilayah Boyolali itu juga memang banyak sekali pengusaha-pengusaha Belanda ya ternyata ya. Ya kayak Desense kayak Bromstein, pengusaha-pengusaha Belanda yang besar dan jaya di area Kabupaten Boyolali termasuk pabrik teh tadi yang diceritakan Mas Haryati. Lah gua Londo yang terkenal di sini itu ternyata dulunya sebagai sumber mata air yang berfungsi untuk menyuplai air di pabrik teh, tapi juga warga bisa mengambil airnya ya. Waktu itu. Warga gitu. Ya satu-satunya sumber masyarakat sini ya di gua itu. Apa itu? Selain yang pipa besar itu dari dulu apa buatan sekarang? Itu selain besar itu. Pipa besar? Iya. Ada pipa besar. Pipa besar ya zaman Belanda. Zaman Belanda. Jadi dari apa kayak semacam bangker. Ya kayak bangker ya kan mungkin air mata ini di situ dari mata air di situ keluar di pipa keluar terus digot selok apa? Itu dari gua itu kan ada pipa. Betul. Pipa itu sampai induknya di di dusun Kebondowo. Itu ada induk
Nah di situ itu satu kelurahan itu kan dulu mayoritas sumber ya cuman dari. Jadi ada penampungannya dulu tuh, penampungan airnya ada. Ya di situ terus baru dialirkan ke Ngadirojo ke pabrik. Ke pabrik. Lah masyarakat sini keseluruhan sampai saya kecil pun itu masih tahu. Ya satu kelurahan kalau ambil air ya cuman di anu situ. Iya, iya. Itu dari yang atas-atas ya nyunggi, Mas. Padahal itu dur. Nyunggi. Berarti ada yang 3 kilo, ada yang 2 kilo kan ambilnya cuma dari situ. Pohonnya lebih besar-besar gitu. Zaman dia ngaten. Lah di situ di tampungan itu dulu dinamakan Kali Timur gitu. Kali Timur. Penampungannya ada tembok-tembok gitu, penampungan airnya itu. Dulu ya wis koyo bak anu gitu. Tapi ya masih anu ya, masih kelihatan identik pun kalau anu bangunan-bangunan Belanda kan gitu. Oke. Pipanya tadi kan kelihatan dari Belanda tebel. Itu kan semua bangunan tidak pakai semen itu. Cuma kapur gitu. Kapur, pasir bata merah di anu. Seperti pembuatan stasiun. Kok berarti bangunan Belanda gitu ratusan tahun kok ya ndak anu ngoten lho. Kalau sekarang kan pakai semen. Kalau dulu ndak. Kembali ke sejarah Slamet Riyadi, Brigadir Jenderal Slamet Riyadi yang dulu pernah bermarkas di rumah Mas Haryadi nih, Mas Haryadi ya. Ini berarti rumah ini masih asli sejak zaman dulu seperti ini, Pak? Yang depan itu nggih, pendopo itu. Ada kalau rumah bentuknya ya. Bentuknya tidak saya rubah. Bentuknya ya cuma seperti ini dari dulu. Cuman karena sudah Mas, sudah termakan usia. Nggih. Tambah yang dari dulu kan ya sudah ada yang rapuh. Nggih. Tetap perlu ganti lah, Mas. Intinya tidak direnovasi tapi diperbaiki tok gitu. Ya enak bentuknya anu ya masih. Jadi masih asli. Dulu. Ada peninggalan apa, Mas? Misalnya coretan tangan Pak Slamet Riyadi apa ada enggak? Kalau tinggalan ya enggak ada, Mas. Enggak ada. Enggak ada tinggalan itu. Cuman kalau dulu kamarnya di mana terus anu gitu ya. Kalau saya dikasih tahu nih, Pak. Kamarnya Pak Slamet dulu di sini. Oh iya. Terus ada tempatnya tidur. Kalau tanda tangan itu ada tapi nanti tak taruh di mana ya wong. Udah kan di kayu gitu, di papan. Di kayu. Oh, di papan ya. Kayu di sini enten anu, Mas. Jendela. Oh. Untuk kenang-kenangan gitu ya. Pak Slamet kan tanda tangan di jendela di kursi. Nah, ya itu tadi karena termakan usia, ya, ada yang rapuh kan tak turun. Iya betul. Jadi ini pemirsa, rumah ini masih asli kata Mas Haryadi tadi. Asli, tidak direnovasi, hanya ditambal sulam yang rapuh-rapuh aja. Jadi otomatis ini bangunan ini masih seperti zaman waktu Pak Slamet Riyadi tinggal di sini, yang beliau bertahan dengan pasukannya untuk melawan pasukan Belanda di agresi militer kedua ya, kalau nggak salah itu sudah sekutu ya sekutu ya. Nah, jadi ini kalau dikait-kaitkan artinya pada saat perang di Jembatan Tengaran ya, perang besar sampai terdengar seluruh dunia bahwa perang terbesar rakyat bersama tentara Indonesia melawan sekutu. Nah ini mungkin prediksi kami saat Pak Slamet Riyadi bersama pasukan menarik mundur pasukannya ke arah sini bertahan dan bersembunyi di Dusun Ngaglik dan tempat tinggal beliau Bapak Slamet Riyadi di rumah ini. Pemirsa, itulah tadi video kami yang menampilkan sebuah peninggalan kolonial Belanda. Kalau saya lihat dan kita saksikan bersama, tempat yang saya duduki ini mirip sekali dengan makam Blomstein, seorang pengusaha yang kaya raya di wilayah Kabupaten Semarang dan Kabupaten Boyolali saat itu. Perkebunan teh yang luas
milik Bloemstein masih ada sisanya sampai sekarang. Dan tempat ini ternyata adalah pengairan untuk perkebunan teh saat zaman kolonial Belanda. Bisa iya, bisa tidak, namun kami bisa menyimpulkan bahwa tempat ini dulunya adalah sumber mata air yang dikelola oleh pengusaha besar Sang Bloemstein, pengusaha perkebunan teh zaman penjajahan Belanda. Terima kasih sudah menyaksikan video kami. Semoga menghibur dan mengedukasi kita semua. Sampai jumpa lagi. Mohon subscribe, like, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.